Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita hari ini akan membahas materi pertama di kelas 10, yaitu bab eksponen, bentuk akar, dan logaritma. Sebetulnya eksponen ini sudah pernah dibahas ya waktu SMP, namun akan diperdalam saat SMK sekarang ya. Jadi yang akan dibahas adalah eksponen terlebih dahulu. Eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, apa itu eksponen atau bilangan berpangkat? Nah, sebetulnya eksponen ini adalah perkalian berulang ya. Konsep dasarnya adalah perkalian. Perkalian yang berulang-ulang sebanyak n kali ya. Nanti n-nya itu berupa angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalkan ada a pangkat n, maka sama dengan a dikalikan a dikalikan a terus dikalikan a sebanyak n kali. Ya, ini pemisalnya menggunakan n sehingga tak terhingga nih n-nya ya, karena berbentuk variabel, tidak diketahui nilainya. Nah, sekarang kita ke contoh ya yang lebih real. Jadi pangkatnya itu sudah berupa angka. Di sini ada contohnya 2 pangkat 3. Maka 2-nya dikalikan 2 dikalikan 2 lagi sebanyak 3 kali. 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Ada 3 buah angka 2 ya. Nah, ini merupakan penjabaran dari 2 pangkat 3 dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Maka hasilnya adalah mudah ya, 2 dikalikan 2 4, 4 dikalikan 2 8. Jadi hasilnya adalah 8. Bukan 2 kali 3 sama dengan 6, tidak ya, tetapi 2-nya dikalikan berulang sebanyak 3 kali pengulangan. 2 dikalikan 2 dikalikan 2, hasilnya 8. Satu lagi contohnya yaitu 3 pangkat 4. Maka 3-nya dikalikan berulang sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, hasilnya adalah, coba dihitung sendiri. Ya, betul, hasilnya adalah 81. Nah, untuk memudahkan perhitungan bilangan berpangkat ini, maka terdapat sifat-sifat eksponen ya, atau sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Sebelum melanjutkan ke sifat-sifat eksponen, ada baiknya kita tahu dulu manfaat belajar eksponen dan logaritma. Apa sih manfaatnya mempelajari eksponen dan logaritma? Tentunya banyak sekali ya manfaatnya untuk mempermudah perhitungan. Ya, maka nanti ibu tugaskan ya kalian untuk mencari sebanyak-banyaknya manfaat dari mempelajari eksponen dan logaritma. Ya, kita lanjutkan sifat-sifat eksponen. Yang pertama adalah sifat perkalian ya, perkalian. Jika ada 2 buah bilangan berpangkat dikalikan, a pangkat m dikalikan a pangkat n sama dengan a pangkat m tambah n. Ya, jadi pangkatnya dijumlahkan ya. Pangkatnya dijumlahkan. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 tambah 2. Ya, maka menjadi 2 pangkat 3 tambah 2, 5. Ya, bisa dihitung 2 pangkat 5 berapa? 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Bisa menggunakan bantuan jari tangan kalian ya. 2-nya ada 5 kali dikalikan. Hasilnya adalah 32. Tuh. Nah, lalu ada sifat pembagian. Jika pembagian, maka hasilnya pangkatnya dikurangi. Ya.
Sebagai contoh, 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2, maka hasilnya adalah 3 pangkat 3 dikurangi 2. Menjadi 3 pangkat 3 kurangi 2, 1. 3 pangkat 1 ya, tetap 3. Ya, jika dikalikan pangkatnya dijumlahkan, jika dibagi pangkatnya dikurangkan. Nah, bagaimana jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi? Sifat yang ketiga, terjadi double pangkat ya, dipangkatkan lagi. Maka mengerjakannya dengan cara pangkatnya dikalikan ya. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 ya, makanya diberi kurung, artinya dipangkatkan lagi 2. Maka langsung saja sesuai dengan sifat yang ketiga, pangkatnya dikalikan menjadi 2 pangkat 3 kali 2. 3 kali 2. Jadi 2 pangkat 3 kali 2, 6 ya. Bisa dihitung 2 pangkat 6 berapa? Ya, 2 pangkat 6 adalah 64. Tadi kan 2 pangkat 5 32 ya, maka 2 pangkat 6 tinggal 32 saja dikalikan 2 lagi, hasilnya 64. Sifat yang keempat, yaitu ada 2 buah bilangan dikalikan lalu dipangkatkan ya. A dikalikan B dipangkatkan M, semuanya dipangkatkan M. Maka menghitungnya bagaimana? Maka A dan B masing-masing kebagian pangkat M ya, masing-masing jadi ada pangkat M-nya. Ya. Jadi yang di dalam kurung ini mendapatkan pangkat M semua. Sebagai contoh, 2 dikalikan 3 pangkat 4, maka menjadi 2 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 4, masing-masing jadi ada pangkatnya. 2 pangkat 4 berapa? Bisa dihitung. 2 pangkat 4 adalah 16 ya. 2 dikali 2 4 kali 2 8, 8 kali 2 16 dikalikan 3 pangkat 4. Tadi kita sudah menghitung 3 pangkat 4 itu 81 ya. Sebetulnya di sini sedang menjelaskan konsepnya dulu ya, tidak sampai hasilnya juga tidak apa-apa. Sifat yang kelima. Nah, ini ada A dibagi dengan B dipangkatkan M, atau A per B pangkat M, maka menjadi A pangkat M per B pangkat M. Ya, masing-masing terdapat pangkat M atau kebagian pangkat M. Sebagai contoh, 5 dibagi 3 atau 5 per 3 pangkat 2, maka menyelesaikannya menjadi 5-nya ada pangkat 2-nya dan 3-nya juga menjadi ada pangkat 2-nya. Ya, seperti ini. Lalu sifat yang keenam. Nah, 1 per A pangkat N ini bisa kita rubah menjadi pangkat negatif ya di sifat yang keenam ini. Jadi jika ada pangkat negatif itu sebetulnya adalah pecahan ya, 1 per A pangkat N. 1 per A pangkat positif ya, bilangan positif. Jadi A pangkat negatif N itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Sebagai contoh ada 1 per 3 pangkat 5. Maka ini bisa kita rubah menjadi pangkat negatif ya, menjadi 3 pangkat negatif 5. Sebaliknya, jika ada misalkan X pangkat negatif 7, maka ini juga bisa kita rubah ya, menjadi 1 per X pangkat 7. Nah, di sini tidak negatif lagi karena sudah 1 per pangkat X pangkat 7 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dibalik, bisa
pecahannya dulu diubah ke pangkat negatif, bisa pangkat negatif diubah ke pangkat positif menjadi bentuk pecahan. Ya. Sifat yang ketujuh. Nah, ini ada akar ya, di sini mulai ada akar. Nah, ternyata ada hubungannya antara akar dengan eksponen ya, yaitu akar itu adalah pecahan ya, pangkat pecahan. Begitu. Makanya disatukan babnya eksponen, bentuk akar dan logaritma. Ya. Akar pangkat n dari a pangkat m itu bisa kita tuliskan menjadi a pangkat m per n. Jadi yang di dalam akar di atas atau sebagai pembilang dan yang di luar akar ini sebagai penyebut ya, jangan sampai terbalik. Ya, dengan catatan n-nya lebih dari sama dengan 2 ya. Contoh, jika ada akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5, nah, maka bisa kita tuliskan bentuk pangkatnya menjadi pangkat pecahan. Jadi 2 pangkat angka atau pangkat yang di dalam dulu 2 pangkat 5 per pangkat yang di luar per pangkat 3 ya. Itu. Sekarang satu lagi contohnya. Jika ada angka seperti ini, akar 3 misalnya. Nah, ini kita ubah jadi pangkat pecahannya berapa? Mudah saja ya, di sini 3 itu sebetulnya ada pangkatnya ya, pangkat 1 cuma tidak dituliskan. Lalu akar juga itu sebetulnya ada angka 2 cuman tidak dituliskan ya. Bakunya tuh sebetulnya ada pangkatnya, pangkat 2 cuma tidak dituliskan, sehingga kalau akar 3 saja sebetulnya itu adalah 3 pangkat 1 per 2 ya. Jika ada akar 5, maka ini juga sama, adalah 5 pangkat 1 per 2 gitu ya. Sifat yang ke-8 yaitu a pangkat 0 sama dengan 1, dengan catatan a-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, jadi berapapun angkanya, jika dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya 1 ya. Pangkat 0 itu hasilnya 1. Contoh, 2 pangkat 0 maka hasilnya ya 1 ya. 100 pangkat 0 juga 1, x pangkat 0 juga hasilnya 1 ya, mudah. Nah, ini 8 sifat eksponen ya yang harus kalian pahami dan diingat-ingat ya, sifat-sifat eksponen ini. Ya, nanti kita lanjut ke contoh soal. Ya, kita kerjakan contoh soal berikut ya bersama-sama. Nah, nomor 1, x pangkat 3 dikalikan x pangkat 4. Nah, ini mirip dengan sifat yang keberapa ya, yang bentuknya seperti ini ya, sifat yang tool yang pertama ya. Nah, yang perkalian, maka bagaimana mengerjakannya jika seperti ini ya, sesuai dengan sifat 1, maka x-nya menjadi, kalau dikalikan itu menjadi penjumlahan ya, pangkatnya x pangkat 3 tambah 4 sama dengan x pangkat 3 tambah 4, 7 ya. Selesai, karena ini variabel ya sudah, hasilnya seperti ini, x pangkat 7. Yang kedua, nah ini pembagian nih, berarti sama dengan sifat yang kedua ya, kita menggunakan sifat yang kedua. 4x pangkat 5 dibagi dengan 2x pangkat 2. Ini bisa kita tulis seperti ini nih, 4x pangkat 5 per 2x pangkat 2. Nah, ada yang bisa disederhanakan tidak? Ada ya, 4 dan 2 nya bisa disederhanakan, 4 bagi 2 hasilnya adalah 2 ya. Tulis ini 2 x pangkat 5 dibagi dengan x pangkat 2. Kalau pembagian maka pangkatnya dikurangi ya, kita bisa tuliskan dulu x pangkat 5 kurangi 2 sesuai dengan sifat yang kedua ya. Nah, maka 2
2 dikalikan X pangkat 5 dikurangi 2 adalah 3 ya. Maka ini hasilnya 2X pangkat 3. Contoh yang ketiga, 2X dipangkatkan 3. Ingat nih, 2 dan X-nya semuanya dipangkatkan 3. Nah, jika 2X ini sebetulnya di sini ada perkalian ya. Tidak dituliskan juga tidak apa-apa, sebetulnya di sini ada perkalian. Ini juga ada perkaliannya, ini perkalian. Sebetulnya tidak dituliskan, tapi itu artinya adalah perkalian. 2X dipangkatkan 3 dikalikan dengan 3X dipangkatkan 2. Maka selesaikan dulu nih yang di dalam kurung ini. Ini sesuai dengan sifat yang ketiga ya. Sifat yang keempat. Maka sesuai sifat yang keempat, dilihat catatannya bagaimana mengerjakannya. Ya, masing-masing jadi kebagian pangkat ya. Jadi ada pangkatnya. 2 pangkat 3 dikalikan X pangkat 3. Seperti ini. Lalu dikalikan dengan ini juga sama. Jadi ada pangkatnya. 3 pangkat 2 dikalikan X pangkat 2. Kita selesaikan. 2 pangkat 3 hasilnya 8 ya. Dikalikan X pangkat 3, ini variabel, maka tulis lagi. Dikalikan 3 pangkat 2, berarti 3-nya ada 2 kali. 3 kali 3 9 dikalikan X pangkat. Kita kalikan yang bisa dikalikan ya, angka dengan angka, variabel juga dengan variabel. 8 kali 9 hasilnya ya betul 72 dikalikan X pangkat 3 dikalikan X pangkat 2. Bilangan berpangkat jika dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Kita tulis X pangkat 3 tambah 2. Sehingga hasilnya adalah 72 kalikan X pangkat 3 tambah 2, 5. 72 X pangkat 5. Ini hasilnya. Ya, mudah ya. Ya. Contoh soal yang terakhir. Ini lebih mudah nih dari nomor 3. X dikalikan Y atau XY dipangkatkan 4. Ya, mudah saja ya. Maka X-nya menjadi pangkat 4 dan Y-nya juga pangkat 4. Selesai. Nah, ini mudah. Sekian dulu ya untuk contoh soalnya, dicukupkan 4 dulu ya. Inilah materi eksponen dan logaritma. Mudah-mudahan kalian bisa mudah memahaminya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.